Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. Ini video bagian kedua dari aplikasi turunan ya. Jadi di video ini kita akan fokuskan pada aplikasi turunan kedua, yaitu untuk menentukan kecekungan ya. Nah, kecekungan sendiri itu kita nyatakan sebagai ini ya. Jadi seperti mangkok gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita punya kurva ya. Nah, gini. Nah, maka yang ini kita sebut cekung ke bawah, yang ini kita sebut cekung ke atas. Ya. Jadi kalau misalkan di definisi ini kita akan punya interval di ya, I-nya adalah open interval. Jadi interval buka. Kemudian dia disebut cekung ke atas ya kalau misalkan F aksennya naik ya. Nah, dan kita sebut sebagai cekung ke bawah jika F aksennya menurun. Nah, F aksen itu kalau kalian lihat part selanjutnya ya, bagian yang sebelumnya, maaf. Nah, ini kan F aksen ini hubungannya dengan F aksen X ya, hubungannya dengan gradien ya. Gradien. Jadi kalau misalkan di sini, kalau misalkan menaik, itu artinya gradiennya yang asalnya dari turun jadi naik ya, dan kita sebut sebagai cekung atas ya. Yang mana jadi asalnya gradiennya turun, ini kan di sini gradiennya turun ya, di sini juga gradiennya turun, ini juga misalkan ya gradiennya turun, kemudian jadi naik. Nah, ke sini gradiennya naik atau turunan pertamanya naik. Nah, ke sini. Maka dia adalah cekung ke atas ya. Nah, sedangkan ketika posisi F aksen X-nya atau gradiennya asalnya naik. Jadi ini posisinya menurun ya. Jadi turun. Posisinya menurun, kita sebut sebagai cekung bawah. Nah, ya, yang mana cekung bawah? Nah, berarti yang ini ya. Jadi misalkan ini asalnya naik gradiennya, di sini juga asalnya naik gradiennya ya. Ini juga. Nah, ini dia posisi gradiennya jadi menurun. Gitu. Ya, maka kita nyatakan sebagai cekung bawah. Gitu ya. Nah, jadi tetap harus dibayangkan misalkan kurvanya seperti apa ya kalau yang cekung, kemudian gradiennya kayak gimana gitu posisinya. Nah, ini lebih jelasnya tadi sudah ini ya. Jadi kalau yang F aksennya menaik itu dari turun ke naik gitu ya. Dia cekung atas. Ini juga yang tadi ya. Nah, ini kalau misalkan kurvanya landai begini gimana? Tetap aja ini kita nyatakan kalau misalkan gradiennya asalnya turun jadi naik gitu ya. Ini cekung bawah, sedangkan ini asalnya gradiennya kan di sini positif ya, kemudian di sini melandai gitu. Jadi ini tetap cekung ke bawah ya dinamakannya. Nah, tadi kita pakainya turunan pertama. Ya, turunan pertama atau gradien garis singgungnya naik atau turun gitu kan, menaik atau menurun. Nah, kalau yang teorema B ini udah langsung menerapkan turunan kedua dari turunan. Jadi sebetulnya kalau misalkan cekung atas itu F double aksen X-nya positif, kalau misalkan cekung ke bawah itu F double aksennya negatif. Kita lihat contoh 3 ya. Contoh 3 diberikan fungsi fx sebagai berikut ya. Ini intervalnya tidak ada, jadi kita generalkan ya dari minta hingga sampai tak hingga. Nah, di sini kita mau cari naik, turun, berarti pakainya yang kemonotonan. Cekung atas, cekung bawah. Jadi tetap ya kerjanya di turunan pertama dulu. Turunan pertama ini menghasilkan
seperti ini ya, kuadratik yang bisa difaktorkan. Berarti X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Nah, ini X min 1 dan 3 ini jadi titik pemecah ya, titik pemecah di F aksen. Nah, kita cek masing-masing. Sebelum min 1, misalkan kita ambil X sama dengan min 2. Substitusi ke sini dan ke sini. Ya, kalau X sama dengan min 2 berarti kan yang ini negatif ya. Kemudian ini juga negatif. Negatif kali negatif positif ya. Lebih dari 0. Kemudian kalau kita di tengah-tengah min 1 sampai 3 misalkan kita ambil X-nya 0 ya. Kalau 0 berarti positif kali negatif. Berarti negatif ya, kurang dari 0. Kemudian setelah 3 kita ambil misalkan X 4. 4 di sini positif, berarti positif ya, lebih dari 0. Berarti yang ini naik, yang ini naik, yang ini turun. Nah, ini baru kerja di di kemonotonan. Nah, untuk mengetahui cekung atas bawah, kita sekali lagi kerja di turunan kedua ya. Jadi dari sini kita turunkan lagi nih. Hasilnya 2x min 2. Kita faktorkan. Yang kita punya adalah sini ya. Sama dengan atau sehingga x-nya sama dengan 1. Nah, ini 1 tuh jadi titik pemecah juga ya. Nanti akan kita sebut ini selanjutnya sebagai titik balik. Ya. Nah, jadi titik balik ini adalah perubahan dari cekung atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas gitu. Ya. Nah, ini jadi titik pemecah berarti kita cek sebelum 1 ya. Kita ambil misalkan X-nya 0, substitusi ke sini. Nah, ini 2 kan udah positif ya, berarti tinggal 2 dikali ini 0 dikali sesuatu yang negatif ya. Hasilnya negatif ya, berarti di sini kurang dari 0. Kemudian setelah 1 kita ambil 2. Oke, berarti 2 dikali misalkan 2 ya. Dikali sesuatu yang positif. 2 min 1 kan, 1 ya positif ya. Berarti ini positif. Nah, artinya di sini cekung bawah, yang di sini cekung atas. Gitu ya. Nah, cara menggambar grafiknya ini tanpa kita tahu ya, tapi kita bisa menggambar grafik secara umum ya, secara kasar gitu ya, dari analisis ini ya. Lihat, perhatikan, jadi kita naik dulu kurvanya. Naik. Misalkan naik ya, naik. Sampai kapan naik aja dulu. Nah, sampai sini kita stop. Kenapa stop? Karena di sini kan titik pemecah ini adalah titik kritis ya. Jadi naik, di sini stop. Kemudian di sini turun. Turun sampai kapan? Oke. Di sini ada titik balik, titik perubahan kecekungan. Ada titik balik di sini di 0. Tapi di sini masih turun ya. Turun sampai kapan? Sampai sini. Stop. Kenapa di sini stop? Karena ini adalah titik kritis, 0. Ya, titik kritis. Nah, berarti dari sini kita harus naik. Naik. Nah, jadi kira-kira kurvanya seperti ini. Oke, gampang ya. Jadi naik dulu, terus sampai kapan kita tentukan, sampai titik kritis. Jadi pas titik kritis stop, posisinya itu di puncak. Ya, atau bisa di lembah. Tapi karena ini naik ya berarti puncak gitu ya. Kemudian setelah titik ini, posisinya harus turun nih. Turun. Nah, tapi di sini ada titik balik, titik perubahan kecekungan. Ya, jadi dari sini masih turun ya, cuman udah mau menuju cekung
ke atas gitu. Ya. Kemudian di sini stop. Ya, stop karena titik kritis, dan yang terakhir adalah kita naik ya sampai hingga misalkan ya. Gitu. Nah, ini contoh berikutnya adalah ini ya, kita punya GX seperti ini. Yang pertama itu adalah kita cari turunannya. Turunan yang pertama seperti ini ya. Nah, berarti yang ini karena penyebutnya ini udah dipastikan positif, maka kita kerja di pembilang. Pembilang berarti X kuadrat atau X sama dengan plus minus 1. Ya, plus minus 1 ini ya. Nah, lalu kita cek tadi kalau misalkan kita substitusi 1, ya, kalau substitusi 1 ini, kalau substitusi maaf sebelum min 1, nanti hasilnya adalah negatif, ya, kurang dari 0, yang ini kurang dari 0 juga ya, kalau setelah 1, dan diantaranya ini adalah positif, ya. Nah, turunan keduanya, ini juga sama, ininya udah positif, berarti kita cuman punya X sama dengan plus minus akar 3, ya. Nah, ini sama ini ya, sama 0. Dari faktorial ini kita dapat X sama dengan 0. Jadi ada 3 titik baliknya. Ya, 3 titik balik berarti kita harus cek di 4 daerah. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini saya menggambar aja ya. Menggambarnya berarti ini harus turun. Turun. Di sini ada perubahan kemonotonan. Turun sampai kapan? Sampai sini. Ini stop. Kenapa stop? Karena ini titik kritis. Lalu di sini harus naik kan? Di sini juga cekungnya udah mulai ke atas kan? Oke. Di sini udah cekung atas ya. Udah mulai cekung ke atas. Naik. Sampai kapan? Terus saja naik. Sampai kira-kira di sini. Stop. Di sini titik balik. Titik balik ke cekungan, stop, karena di sini titik kritis. Habis itu dia kurvanya turun. Tapi di sini udah mulai cekung ya. Di sini titik balik. Dia harus cekungnya udah mulai cekung mau ke atas ya, menuju cekung atas. Misalkan gini. Ya. Oke, dia cekungnya mulai ke bawah. Ini masih cekung bawah. Nah, ini cekung atas. Cekung atas ya. Oke, ini titik balik. Ini naik, ini udah mulai cekung ke bawah. Ini stop. Ini cekung ke bawah. Ya, di sini titik balik, ini cekung ke atas. Gitu ya. Nah, yang lebih tepatnya seperti ini ya. Jadi tadi saya gambar secara kasar ya. Nah, samalah kira-kira ya. Oke. Ini tadi di 0 ya, ininya. Titik baliknya di 0 sini ya. Nah, di 0 sini. Titik baliknya. Oke. Nah, lalu yang ini tadi udah ya, berarti ini di min akar 3 ya, ini akar 3. Kemudian tadi titik ininya, titik baliknya di 0. Di sini ya. Kemudian ini naik turunnya tadi juga sudah kita tentukan. Ya, jadi ini naik di sini sampai sini, ini naik, kurvanya naik ya, gradiennya positif ya, yang ini gradiennya negatif. Nah, secara umum nih ilustrasi kecekungan seperti ini ya. Jadi ini cekung atas, cekung bawah, atas, ini bawah, ini bawah juga, ini atas. Nah, ini adalah titik balik, titik perubahan ya, titik perubahan kecekungan. Jadi ini berubah dari asalan cekung atas ke cekung bawah, ini juga dari bawah ke atas, ini juga. Nah, meskipun di sini titik baliknya ini di posisi yang tajam ya, tapi dia tetap kecekungannya
berubah gitu ya. Asalnya atas jadi bawah. Ya, nah kalau yang ini kenapa nggak kita nyatakan sebagai titik balik ya, karena tidak berubah kecekungannya. Ya ini kan masih cekung ke bawah, yang ini juga masih cekung ke bawah, makanya kita nggak nyatakan dia sebagai titik balik. Ya, ini titik balik. Nah jadi titik balik ini hanya titik yang berada tepat di perubahan kecekungan gitu. Jadi kayak ini bawah, ini berubah dia jadi atas. Nah, maka ada titik balik. Kalau di sini nggak ada titik balik. Oke ya, paham? Oke. Kalau ada yang tidak paham, nanti kita diskusi lebih lanjut, oke? Nah, udah selesai ya. Jadi, untuk aplikasi turunan, bagian pertama, bagian kedua itu udah selesai. Nanti kita lanjutkan ya ke menggambar grafik, kemudian teorema nilai rataan, gitu. Dan yang terakhir adalah menuju ke pendahuluan anti turunan. Oke, selamat mengerjakan latihan, selamat berdiskusi, mudah-mudahan materinya bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.